saya yakin tidak ada skenario politik kecuali memang menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan demokrasi di Indonesia sampai akhir masa pemerintahan Jokowi pada Oktober mendatang. Tampaknya kita tidak bisa berharap pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini saya lagi di Kopi Timur nih. Udah beberapa konten jelang libur panjang. Jadi makasih nih, Kopi Timur ada di timur Jakarta. Saya mau baca Tempo yang baru. Kita udah lama ya nggak baca-baca Tempo. Nah, ini judulnya Babak Belur Kabinet Jokowi. Kabinet Indonesia Maju terbelah setelah Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah menteri berencana mundur sebagai bentuk perlawanan. Wah, serius nih. Oke, halaman 32. Jadi ini Tempo edisi 5-11 Februari 2024. Saya bacainnya beberapa ya, ada ringkasan dan opini lah saya bacakan. Nanti kalau mau lengkapnya silahkan beli Tempo. Itu kan harganya 50.000 kok majalah ini. Oke. Teman-teman, ini memang ada tentang menteri-menteri Jokowi ya, tentang kabinet Jokowi, tapi ada satu hal yang menarik menurut saya yang ingin saya bacakan. Itu ada ringkasan ya, dan isinya si ringkasan ini tuh tentang kampus bergerak selamatkan demokrasi. Jadi saya mau bacakan nih karena kebetulan saat ini juga masih bergulir terus kampus yang bergerak mengungkapkan keresahannya dimotori oleh para guru besar. Ya, saya bacakan di ringkasannya. Kampus bergerak selamatkan demokrasi. Sejumlah kampus mulai menyuarakan kritik dan keresahan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah kontestasi pemilihan umum 2024. Gerakan ini bermula dari petisi bulak sumur yang dideklarasikan oleh sejumlah guru besar, mahasiswa hingga alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Rabu 31 Januari 2024. Langkah ini diikuti oleh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membuat gerakan serupa dan dipimpin langsung oleh Rektor Fadul Wahid. Hanya berselang sehari giliran Universitas Indonesia menyampaikan seruan kebangsaan, begitu pula Universitas Hasanuddin Makassar. Ini masih ada yang nanya kan, Universitas Paramadina sudah belum? Sudah, waktu Desember 2023 lalu. Mereka menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, serta pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilu 2024. Itu merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian demokrasi, kata Guru Besar Psikologi UGM, Kuncoro. Mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Perwakilan Rakyat mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Har Kristuti Har Krisnowo mengatakan, para guru besar sepakat setiap kampus harus memutuskan langkah baik individual maupun kelompok untuk bisa menjalankan dan menjamin pemilu ke depan sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Kita sudah lama membangun demokrasi. Kita tidak mau pada 2024 demokrasi dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bernegara, ujar Har Kristuti. Jokowi tidak mempermasalahkan kritik tersebut dan mengatakan ini merupakan hak demokrasi setiap orang. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan, ucap Jokowi Jumat 2 Februari 2024. Jadi sampai hari ini masih kampus bergiliran menyampaikan keresahan, dan seingat saya pasca reformasi baru kali ini kampus bergerak mengungkapkan keresahannya, dan saya yakin tidak ada skenario politik kecuali memang menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan demokrasi di Indonesia supaya ya Indonesia lebih maju, lebih bermartabat, lebih setara dan lebih berkeadilan. Kalau menurut saya sih itu.
Nah ini ada, saya bacakan poin kritik ya. Poin kritik dari Banjir Kritik Akademikus. Hujan kritik dari kampus kini mengguyur istana, pun dari alma maternya sendiri, Universitas Gadjah Mada. Presiden Joko Widodo menghadapi banjir kritik akibat politik dinasti yang ia jalankan. Poin kritik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Pencalonan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi termasuk oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemilihan umum 2024. Pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye. Distribusi bantuan sosial yang dinilai politis mendorong Jokowi menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Nah, itu ada ya poin kritiknya nih, ada di sini di halaman 26. Jadi teman-teman silakan bacakan. Nah ini ada macam-macam, ada IKOHI ya, Ikatan Keluarga Orang Hilang mengirim petisi ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court untuk mengusut kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis 9798 pada 30 dan 31 Januari 2024. Mereka menilai pemerintah tak berniat dan tak serius mengusut kasus tersebut. Itu tadi dari IKOHI di sini. Jadi itu tadi ringkasan. Saya masuk ke yang seperti saya biasa bacakan, opini. Nah ini masuk yang tadi saya bilang sesuai dengan cover babak belur Kabinet Jokowi. Jadi tadi itu adalah sedikit ringkasan berita tentang bagaimana Guru Besar Sivitas Akademika mengungkapkan keresahan kepada pemerintahan, kepada Presiden Joko Widodo. Sekarang saya bacakan opini ya tentang kabinet nih, langsung ya. Rusak kabinet karena Jokowi. Kan Jokowi yang bikin kabinetnya dirusak sendiri, apa gitu maksudnya? Rusak kabinet karena Jokowi. Apa yang bisa kita katakan tentang mundurnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo? Sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, dia memang selayaknya mundur. Undang-undang mengatur pejabat publik yang maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dilarang menyalahgunakan jabatan. Dengan mundur, proses pencalonan Mahfud MD, Dengan mundur, proses pencalonan Mahfud tak dicederai konflik kepentingan. Bukan hanya Mahfud, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden juga harus mundur. Begitu juga para menteri asal partai politik yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Sebut saja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dengan mundur atau cuti, pemerintah dipisahkan dari kepentingan elektoral kandidat. Pemerintahan tetap berjalan tanpa terganggu kepentingan calon presiden dan wakilnya. Dengan mundur, demokrasi terjaga, netralitas penyelenggara pemerintahan dapat dipertahankan, kepercayaan publik dapat dipelihara, dan pemilihan umum menjadi proses politik yang sehat. Seusai pencoblosan, pemerintahan berganti tanpa melahirkan kecurigaan. Tapi yang sakral itu babak belur di tangan Jokowi. Alih-alih menjaga netralitas pemerintahan, ia mengumumkan pemerintah termasuk dirinya boleh memihak. Mengutip Undang-Undang Pemilu secara tak lengkap, Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye. Sikap ini tentu berkaitan dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Gibran adalah kandidat yang maju setelah Mahkamah Konstitusi mengubah batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Proses perubahan undang-undang itu diwarnai laku nepotis karena diputuskan oleh Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi dan paman Gibran. Anwar belakangan divonis melakukan pelanggaran etik berat. Ketidaknetralan Jokowi diikuti oleh pembantu-pembantunya di tiga kubu calon presiden. Mereka tak mundur karena diam-diam atau terang-terangan memanfaatkan fasilitas negara saat berkampanye. Mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek. Menteri yang mundur berharap mendapat simpati publik sehingga dapat meningkatkan elektabilitas.
Jokowi dan pembantunya, dengan demikian menjadikan kabinet menjadi ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara. Kepada pers, Mahfud MD menyatakan pengunduran dirinya didasarkan pada pertimbangan etik dan elektoral. Ia ingin leluasa berkampanye tanpa gangguan tugas negara. Ia tak mundur sejak awal karena mengklaim ingin menjaga netralitas Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, dua organisasi di bawah koordinasinya. Bagi sebagian pihak, pengunduran diri itu terlambat. Mahfud dianggap tak bersungguh-sungguh menjaga etika dan hanya mengharapkan simpati publik dan efek elektoral. Bertahan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ia toh tak mampu mencegah keberpihakan aparat. Ya. Partai politik juga menggunakan argumen elektoral dalam menentukan apakah mereka perlu menarik dan mempertahankan menteri di kabinet. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diduga enggan menarik menteri-menterinya sekarang karena partai itu akan menggunakan penarikan tersebut sebagai kartu truf terakhir untuk merontokkan kredibilitas pemerintahan Jokowi sebagai upaya mengalahkan Prabowo. Logika yang sama dipakai partai saat mempertimbangkan apakah akan menggunakan hak politik untuk memakzulkan Jokowi, gagasan yang telah disampaikan sebagian pengamat politik. Alih-alih mengambil langkah penting itu sebagai respon etik atas sikap ugal-ugalan Jokowi, mereka diduga menunggu saat yang tepat untuk membicarakan pemakzulan untuk memukul Prabowo secara elektoral. Sampai akhir masa pemerintahan Jokowi pada Oktober mendatang, tampaknya kita tidak bisa berharap pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sampai pemenang pemilu diketahui pasti, kabinet Jokowi akan terus sibuk dengan kalkulasi elektoral jangka pendek. Dengan kata lain, pemerintah tak efektif dan publik dirugikan. Jokowi adalah hulu dari segala kerusakan ini. Nah, ini saya bacain, saya mau bacain nih, biar teman-teman yang nggak bisa beli paham juga isinya. Tempo terbaru. Ini ada fotonya Pak Jokowi ya, gerbang lepas pembantu presiden. Ya. Terus kita lihat nih. Oke. Nah, ini ada naik turun Jokowi Mahfud, inkonsistensi sikap presiden, ya. Oh, kita mau baca-baca aja, Bu, ya. Inkonsistensi sikap presiden saya baca ya. Oke. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 4 Mei 2023. Jokowi menyebutkan ada dua faktor yang membuat putranya Gibran sulit menjadi calon wakil presiden, yaitu belum berusia 40 tahun dan Gibran baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Yang logis sajalah, kata Jokowi. 22 Oktober 2023, Jokowi menyebutkan pencalonan Gibran adalah keputusan partai politik. Sebagai orang tua, dia hanya bisa mendoakan dan merestui. Keputusan sepenuhnya pada anak karena sudah dewasa, ujar Jokowi. Tentang netralitas dalam pemilu 2024. 30 Oktober 2023, Jokowi mengingatkan aparatur sipil negara tak memihak dalam pemilihan umum 2024. Jangan sampai memihak, itu dilihat loh, ucap Jokowi. 24 Januari 2024, di samping Prabowo Subianto, Jokowi bukan di samping lah, dia agak ke depan lah. Di samping Prabowo sorry saya hanya baca aja. Di samping Prabowo Subianto, Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak asalkan tak menggunakan fasilitas negara. Hak politik setiap orang, tutur Jokowi. Walaupun pada saat saya bacakan, Pak Jokowi sudah mengatakan dirinya tidak akan kampanye. Oke. Wah, ini ada ini ya, pejabat-pejabat nih. Pendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ada Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ida Fauziah, Menteri Tenaga dua-duanya PKB tadi ya, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Ketua Kehutanan, Partai Nasdem. Wah, ini yang mendukung Prabowo banyak nih. Pratikno, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Budi Aris Setiadi,
Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Aryo Bimo, Nandito, Dito Aryo Tejo, pendukung Ganjar Pranowo Mahfud, Yasona Hawanangan Lauli, Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Pramono Anu, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sandiaga Uno, dan Suharso Mono Arfa. Yang disebut berniat mundur: Sri Mulyani Menteri Keuangan, Basuki Hadi Mulyono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan, dan Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Gitu tuh teman-teman. Nah, ini ada yang menarik nih perbincangan atau wawancara dengan Pak Mahfud MD ya, calon wapres. Dia bilang psikologis kabinet sudah berbeda. Nah, teman-teman bacalah, belilah ya, langganan juga Tempo. Gitu. Kayaknya yang lucu nih. Kocar kacir karena Jokowi. Ya, ini teman-teman baca sendirilah. Jadi gitu ya. Sekali lagi ini Pak Tempo, Bu Tempo, saya izin ya, saya bacakan edisi terbaru, tapi nggak semua, hanya ringkasan dan opini tadi. Buat teman-teman yang mau beli Tempo, silakan. Terima kasih. Kalau ada yang belum subscribe, tolong diajak subscribe. Silakan disebar tapping ini. Sekali lagi terima kasih sama Kopi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoblos. Jangan lupa berdoa sebelum mencoblos. Bahkan berdoalah pada saat Anda menuju TPS. Berdoa saat mencoblos. Berdoa supaya pilihannya bukan hanya tepat buat Anda, tapi juga tepat buat Indonesia. Ya, berdoanya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.